Serat Sabto Palonaya Genggong merupakan Kidung Pupuh Sinong. Serat ini berkisah tentang penolakan Sabto Palon yang saat itu merupakan agama baru di tanah Jawa. Didorong rasa kesalnya karena Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi sudah menganut Islam atas bujukan Sunan Kalijogo, Sabto Palon lantas mengumbar sumpah atau janji akan datang lagi di masa 500 tahun mendatang untuk mengembalikan kejayaan agama yang dianutnya. Dari pemahaman itu, tidak mengherankan jika banyak tafsir menyebut Serat Sabto Palon merupakan ramalan keruntuhan atau kekuasaan politik Islam di tanah Jawa. Benarkah demikian? Jika dihayati dengan benar, sangat mungkin Serat Sabto Palon justru diciptakan sebagai nasihat kepada kaum muda Islam saat itu agar taat pada agamanya dan selalu waspada karena adanya ancaman tersebut. Mari kita simak terjemahan lengkap Serat Sabto Palon yang terdiri dari 16 pupuh atau bait, dan silakan menafsirkan sesuai pemahaman dan keyakinan masing-masing. Tetapi harus dipahami bersama, Serat Sabto Palon termasuk karya sastra adiluhung dan memang memiliki banyak tafsir, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya. Bait pertama, ingatlah kepada kisah lama yang ditulis dalam Babat Majapahit. Kala itu, Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawan setianya yang bernama Sabto Palon Naya Genggong. Bait kedua, Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada punakawannya, "Sabto Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimana dengan kamu? Menurutku, lebih baik kamu ikut menjadi Islam, sebuah agama suci dan baik." Bait ketiga, dengan gusar, Sabto Palon menjawab, "Prabu, hamba tidak mau masuk Islam, sebab saya ini raja dan pembesar Danyang setanah Jawa. Saya yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Tetapi memang sudah digariskan, kita harus berpisah." Bait keempat, "Saya akan kembali ke tempat asal mula. Namun Sang Prabu, mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun dari sekarang, saya akan kembali membawa agama Budi. Akan saya sebar di seluruh tanah Jawa." Bait kelima, "Bila tidak ada yang mau mengikuti, akan saya hancurkan, menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya ini bila belum hancur leburkan. Saya akan membuat tanda ketika ucapan saya akan terjadi, yakni saat Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya." Bait keenam, "Kelak Merapi akan bergelegar, pertanda saya sudah memenuhi janji untuk memulai menyebarkan agama Budi. Lahar akan mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itu sudah menjadi takdir Sang Hyang Widi bahwa segalanya harus silih berganti, tidak dapat diubah lagi." Bait ketujuh, "Saat paling sengsara di tanah Jawa akan terjadi pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji atau 2791. Orang-orang yang sedang menyeberang dan sudah berada di tengah-tengah sungai langsung hanyut karena tiba-tiba datang banjir besar sehingga banyak yang meninggal dunia." Bait ke-8, "Mara bahaya akan tersebar di seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Sang Hyang Widi, tidak mungkin dihindari lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa dunia ini ada yang menciptakan." Bagian ke-9, "Bermacam-macam mara bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Banyak orang tidak bekerja. Jikapun bekerja, hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang tani pun demikian juga. Hasil usahanya banyak hilang di hutang." Bait ke-10, "Bumi tidak lagi subur. Banyak hawa tanaman yang menyerah. Pohon pun banyak yang dicuri. Timbullah kerusakan hebat karena orang-orang saling berebut. Benar-benar rusak moral manusia. Bila malam banyak maling dan siang hari banyak begal." Bait ke-11, "Huru-hara terjadi di mana-mana. Manusia bingung dengan sendirinya dan berebut mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan lapar. Ketika hal itu masih terjadi, datang lagi musibah berupa pagebluk atau wabah yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa, ibarat pagi sakit, sore meninggal dunia." Bait ke-12, "Wabah penyakit yang luar biasa."
Di sana sini banyak orang mati, hujan tidak tepat waktunya, angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Air sungai meluap persis seperti laut pasang. Bait ke-13. Air laut naik ke daratan, merusak semuanya. Kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun hanyut dengan suara bergemuruh. Bait ke-14. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang mati, sedang kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Bait ke-15. Gempa bumi 7 kali sehari sehingga semakin membuat susah manusia. Tanah menganga, muncul retakan yang menyeret manusia ke dalamnya. Manusia-manusia mengaduk di sana sini. Penyakit pun rupa-rupa, banyak yang tidak dapat disembuhkan sehingga meninggal dunia. Bait ke-16. Demikianlah kata-kata Sabtu Palon yang kemudian menghilang dalam sekejap, kembali ke alamnya. Prabu Brawijaya tertegun sejenak, sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya sangat kecewa dan merasa bersalah. Namun bagaimana lagi, semua sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubah.